Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anakku, untuk pagi ini kita akan belajar materi PAI. Dan materi pagi ini kita akan melanjutkan materi bab 8 tentang perilaku terpuji. Dan sebelumnya marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Yuk sikap berdoa. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah anak-anakku, untuk materi yang pertama yaitu teliti. Apa sih teliti itu? Teliti artinya cermat, seksama, atau berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Orang yang bersifat teliti selalu sabar dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Kita harus teliti dalam segala perbuatan, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sehingga kita tidak merugi atau mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Perilaku teliti salah satunya diperintahkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah anak-anak, itu tadi salah satu perintah di dalam surat Al-Hujurat yang memerintahkan kita untuk berbuat teliti apapun yang kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan belajar contoh perilaku teliti. Apa sih contohnya? Yang pertama, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, kita harus hati-hati, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian, yang kedua, berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung orang lain. Jadi kalau berbicara sama orang lain, kita harus hati-hati. Jangan sampai apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan itu menyinggung orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang ketiga, mengecek kembali tugas sekolah sebelum dikumpulkan. Nah, ketika Bapak Ibu Guru memberikan tugas, dicek terlebih dahulu, diteliti. Jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan nanti tidak maksimal hasilnya. Begitu ya anak-anak ya. Itu contoh dari perilaku teliti. Kemudian selanjutnya kita akan
belajar manfaat dari perilaku teliti. Yang pertama yaitu disukai Allah Subhanahu wa taala, orang tua dan teman. Kemudian yang kedua, mendapatkan hasil yang memuaskan dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, terhindar dari penyesalan akibat ketergesa-gesaan. Kemudian yang terakhir, terhindar dari sifat su'udon atau buruk sangka terhadap orang lain. Nah, itu tadi anak-anak ya, pelajaran kita tentang perilaku teliti. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang perilaku hemat. Apa sih hemat itu? Hemat adalah berhati-hati dalam menggunakan uang, barang, dan lain sebagainya, sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Kemudian hemat bukan berarti bakhil atau kikir atau pelit. Hemat itu pandai menggunakan uang atau barang untuk hal-hal yang berguna, namun juga tetap beramal. Tetapi orang yang bakhil pasti keberatan jika uangnya digunakan untuk sedekah dan menolong orang lain. Itu ya pengertian dari hemat. Jadi hemat itu bukan berarti pelit atau bakhil. Lawan kata hemat adalah boros. Boros adalah menggunakan sesuatu secara berlebihan dan kurang bermanfaat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi lakafura. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, itu tadi anak-anak ya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Selanjutnya, contoh perilaku hemat. Yang pertama, suka menabung. Jelas ya anak-anak ya. Kalau kita suka menabung, pasti kita akan hemat dalam menggunakan uang. Kemudian yang kedua, membeli barang yang dibutuhkan saja. Jangan berlebihan. Dan yang ketiga, suka memanfaatkan barang yang masih berguna. Jadi ketika barang kita masih berguna, masih bisa digunakan, masih bisa dimanfaatkan, kita pakai. Jangan masih baru, sepatu masih baru, minta belikan lagi. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi kita berperilaku hemat. Ketika masih bisa digunakan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, manfaat perilaku hemat. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, menjadi lebih rajin menabung dan terhindar dari perilaku boros. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki bekal untuk masa depan. Yang keempat, dapat bersedekah dan membantu orang lain. Nah, itu tadi anak-anak ya, manfaat dari perilaku hemat. Jadi, ketika kita berperilaku hemat itu kita akan memiliki banyak manfaatnya. Itu ya, salah satunya kita akan memiliki bekal di masa depan nanti, dan kita juga bisa bersedekah membantu orang lain yang membutuhkan. Itu ya anak-anak ya. Jadi hemat itu bukan berarti bakhil atau pelit. Itu ya anak-anak ya, perilaku hemat. Selanjutnya
kita akan belajar perilaku mandiri. Apa sih mandiri itu? Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Memang manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Tetapi bagi anak yang soleh-solehah yang mandiri, dia pasti dapat melakukan segala sesuatu sendiri tanpa tergantung kepada orang lain dan tanpa menunggu bantuan orang lain secara terus-menerus. Itu anak-anak ya. Arti dari mandiri. Jadi mandiri bukan berarti kita hidup sendirian, enggak, karena manusia itu memang makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup pasti memerlukan bantuan orang lain. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar contoh perilaku mandiri. Apa sih contohnya? 1. Mengerjakan tugas atau ulangan sendiri. Nah, ketika ada tugas dari Bapak Ibu Guru, ketika kita sedang ulangan, kita kerjakan sendiri sebisa kita. Kita harus percaya diri apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari, itu kita pasti akan bisa dan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, ketika ulangan, ketika ada tugas, kita kerjakan sendiri. Selanjutnya, membersihkan dan merapikan tempat tidur sendiri. Setelah bangun tidur, ya kita rapikan tempat tidur kita. Kita lipat selimut kita rapikan tempat tidur kita. Dan selanjutnya, menyiapkan keperluan sekolah sendiri. Nah, besok ya kalau sudah tidak ada pandemi ya anak-anak ya, setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, kemudian sholat subuh, kemudian mandi dan siap-siap sekolah. Kalian siapkan keperluan sekolah itu sendiri. Ambil baju sendiri di lemari, pakai baju sendiri, makan sendiri, kemudian pakai sepatu sendiri. Nah, itu kita sudah menerapkan perilaku mandiri. Kemudian selanjutnya, manfaat perilaku mandiri. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua dan teman. Yang kedua, dapat belajar mengatasi masalah sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab, optimis, dan percaya diri. Dan yang terakhir, dapat melatih diri menjadi anak yang disiplin dan menghargai waktu. Nah, itu tadi anak-anak ya, manfaat perilaku mandiri. Jadi, ketika kita melakukan sendiri, pasti kita akan menjadi anak yang disiplin. Kita bisa menghargai waktu dan kita jadi anak yang percaya diri. Gitu ya anak-anak ya. Itu perilaku tentang mandiri. Dan untuk pembelajaran pagi ini kita sudahi dulu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang Butia sampaikan pagi ini bermanfaat untuk kalian. Kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu kita teliti, kemudian hemat dan mandiri. Itu ya anak-anak ya. Pesan dari Butia, selalu jaga kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi ya anak-anak ya. Jaga kesehatan, kemudian ibadahnya jangan lupa, sholatnya, ngajinya jangan dilupakan. Kemudian tetap semangat belajar di rumah ya. Walaupun di rumah tetap kita harus semangat. Apapun yang terjadi itu adalah kuasa Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak-anak ya. Oke, pembelajaran kita untuk hari ini kita cukupkan sekian ya anak-anak ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Butia. Syukran kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.